Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda yang saya hormati, Pak William, Pak Darwis, Pak Gita, Bunda Yuli, Bunda Emma, Bunda Ella, dan Prof. Evi, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Saya mewakili dari Universitas Ari Ginanjar sebagai Presiden ingin berbagi pemikiran dari kami sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh guru kita Bapak Ari Ginanjar. Saya membawa sebuah judul yang saya sebut sebagai pendidikan yang mendidik. Kenapa? Yaitu pendidikan yang mengintegrasikan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Dan sebenarnya kegelisahan guru kita Bapak Ari Ginanjar Agustian tentang pendidikan yang memisahkan antara intelektual, emosional, dan spiritual sudah beliau tuliskan di dalam buku beliau 24 tahun yang lalu. Jadi saya mengutip apa yang Pak Ari tuliskan di dalam buku ISQ yang beliau terbitkan 24 tahun yang lalu, bahwa di balik lahirnya buku dan training ISQ sesungguhnya membentang perjalanan panjang dan berliku. Sesuatu yang mengubah perjalanan serta kiprah hidup saya. Dan saya yakin masih ada ribuan, bahkan mungkin jutaan Ari Ginanjar di muka bumi ini. Ari Ginanjar lain yang mengalami keresahan akibat sistem pendidikan yang memisahkan tiga potensi kecerdasan manusia serta terlalu menekankan kepada intelektualitas dan akademis. Sebenarnya di balik buku dan training yang kita ikuti selama ini berangkat dari kegelisahan Pak Ari tentang sistem pendidikan yang memisahkan ketiga kecerdasan tersebut. Yang kemudian beliau temukan jawabannya dalam perjalanan panjang, dituliskan dalam buku ISQ dan disampaikan di dalam training. Sehingga akhirnya kita adalah sebagian dari 1,9 juta alumni ISQ yang menemukan pencerahan makna hidup karena kita diajarkan tentang kecerdasan emosi dan spiritual. Dan ilmu itu kemudian sudah menyebar ke 41 negara. Tapi meskipun sudah 24 tahun dan sudah 1,9 juta alumni, kegelisahan Pak Ari belum terjawab. Karena kita masih bergerak di bidang pendidikan non-formal berupa training. Sementara yang ingin Pak Ari rubah adalah pola pendidikan formal melalui perguruan tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2013 Pak Ari mendirikan ISQ Business School yang sekarang bertransformasi menjadi Universitas Ari Ginanjar. Dan visi dari perguruan tinggi ini adalah menjadi perguruan tinggi yang berbasis karakter untuk menjadi pusat keunggulan untuk mewujudkan peradaban emas. Dan misinya adalah perguruan tinggi yang menggabungkan antara spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas dalam program Tridharma perguruan tinggi. Jadi bukan hanya Tridharma yang fokus kepada IQ, tapi Tridharma juga yang menggabungkan dengan EQ dan SQ. Dan harapannya kita bisa melahirkan para pengusaha, entrepreneur yang akan menggerakkan ekonomi, dan juga para profesional yang bisa menjadi pemimpin perubahan. Jadi kalau ditanya lulusan UAG itu akan menjadi seperti apa, adalah mereka yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, memiliki kepekaan sosial dan juga berkelas dunia. Mereka yang bisa bersaing di era globalisasi, di mana nanti akan banyak tenaga asing yang datang ke Indonesia. Dan harapannya UAG bisa menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas. Oleh karena itu, semua mahasiswa di UAG diajarkan tentang values. Ada 5 values, integritas, passion, kreativitas, humility, dan loyalty, serta profesionalism. Kemudian Pak Ari memformulasikan sebenarnya kita itu ingin membangun manusia seperti apa dengan metafora sebuah rumah. Jadi rumah itu ada fondasi, ada tiang, dan ada atap. Selama ini kita bicara pendidikan yang membangun atap, tentang intelektualitas, what do I think? Tetapi kita melupakan tiang dan fondasi. Akibatnya rumah itu mudah runtuh dan mudah goyah. Yang dimaksud dengan tiang adalah kecerdasan emosi, yaitu how do I feel? Dan juga fondasi yang paling penting kecerdasan spiritual tentang who am I? Tidak banyak perguruan tinggi yang mengajarkan atau sistem pendidikan yang memberikan makna tentang who am I kepada para mahasiswa maupun kepada para siswa didiknya. Dan disinilah adalah peran FKA ISQ bagaimana terus menggaungkan ketiga kecerdasan ini agar bisa masuk di dalam regulasi dan juga sistem pendidikan formal di Indonesia.
Karena kita punya bonus demografi, tapi itu akan menjadi bencana demografi apabila yang kita lahirkan adalah zombie-zombie akademik yang hanya punya IQ tapi tidak dibekali dengan EQ dan SQ. Dan kemudian konsep pemikiran rumah tersebut dituangkan dalam, kami menyebutnya sebagai UAGW. UAGW adalah gambaran bagaimana kurikulum di universitas ini dibentuk. Sebagai informasi bahwa lebih dari 30% mata kuliah yang diberikan dari 145 SKS adalah mata kuliah tentang pembangunan karakter dan kepemimpinan. Itu yang kami bangun di dalam fondasi dan tiang. Dan bukan hanya berupa kurikulum berupa mata kuliah, tetapi juga mahasiswa UAG diberikan profil. Dia harus punya 4 set. Soul setnya adalah jiwanya memiliki prinsip 165 dan juga nasionalisme. Tetapi mindsetnya adalah growth mindset, kemudian dia juga punya thinking big, dia punya cita-cita menjadi orang yang kaya raya agar dia bisa mensejahterakan bangsanya. Dia juga punya cita-cita menjadi orang sukses dan yang membangun network. Dan untuk itu agar mereka bisa menjadi pemimpin perubahan, mereka dibekali dengan berbagai skill yang mungkin tidak secara formal atau bukan merupakan bagian kurikulum di perguruan tinggi lainnya. Ambidextrous leadership, transformational leadership, ilmu NLP, ilmu coaching, ilmu public speaking, semua diberikan dan masuk di dalam kurikulum. Karena sebenarnya UAG ini adalah bagaimana Pak Ari melakukan protes terhadap sistem pendidikan Indonesia dan bagaimana ini adalah pola pendidikan ideal yang Pak Ari bayangkan sejak 24 tahun yang lalu. Dan oleh karena itu, bukan saja dalam proses pendidikan belajar di kelas, tapi semua mahasiswa juga ada mandatory books, ada buku-buku yang wajib dibaca dan dibedah di dalam ruang-ruang kelas, yaitu buku ESQ, buku Success Principle, buku tentang mindset yang dibahas bersama dengan para dosen di mata kuliah karakter. Selain itu juga seluruh training, Bapak Ibu sebutkan, seluruh training yang ada di dalam ESQ, mulai dari personal transformation, mission character building, self-control dan strategic collaboration, total action, bahkan modul-modul terbaru seperti ambidextrous leadership dan juga transformational leadership adalah bagian dari perkuliahan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Seluruh training ini harus diikuti apabila mereka ingin wisuda menjadi sarjana dari Universitas Adi Ginanjar. Dan kemudian kami membangun sebuah integrated character building program. Yang pertama adalah metode mengajar SKI. Bagaimana membangun kreativitas dan intelektualitas dan juga makna dari mata pelajaran. Ada ritual sebelum belajar yang kami lakukan. Membaca Al-Quran, Asmaul Husna, membacakan visi misi, melakukan inkantansi. Bahkan dalam perkuliahan kami selalu bertanya kepada mahasiswa, siapa yang akan merubah Indonesia? Dan mereka menjawab, saya. Ini adalah kampus yang akan melahirkan pemimpin masa depan. Dan terima kasih. Dan kami sudah menjalankan dan disinilah nanti kami harap bisa berkolaborasi dengan Inspire. Seluruh mahasiswa Universitas Adi Ginanjar setiap semester harus di coaching dan harus mendapatkan sesi hipnoterapi. Kami menemukan bahwa kesuksesan mahasiswa, kegagalan mereka bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka tidak punya kecerdasan intelektual. Tapi karena mereka perlu dibantu, mereka perlu di-coaching, mereka punya masalah dengan orang tua, mereka punya masalah dengan ekonomi, mereka punya masalah dengan hubungan sesama teman, mereka punya trauma yang apabila itu dibantu dan diselesaikan maka mereka akan menjadi seseorang yang sukses. Selain itu kami juga membangun budaya kampus. Kami biasakan bagaimana hormat seorang murid kepada guru karena disitulah adanya ridho atau berkah atas ilmu. Kami biasakan mereka cium tangan hormat kepada para dosen. Selain itu juga ada standar kelulusan. Semua mahasiswa yang akan wisuda akan dicek bacaan Al-Quran, akan dicek hafalan Asmaul Husna, akan dicek bagi yang laki-laki apakah dia mampu menjadi imam. Dan yang terakhir adalah konseling bagi orang tua. Mungkin kalau di perguruan tinggi kita jarang melihat interaksi orang tua dengan akademik atau kampus. Dianggap mereka adalah orang dewasa. Itu salah. Mereka adalah orang yang baru mau dewasa. Dan itu yang kami berikan juga bahwa terkadang
Kami ingin menyelesaikan masalah dengan mahasiswa, ternyata yang harus kami konseling adalah orang tuanya. Yang harus kami coaching adalah orang tuanya dan bukan si mahasiswanya. Ini adalah bentuk pendidikan yang Pak Ari cita-citakan 24 tahun yang lalu. Yaitu pendidikan yang mendidik, yang menggabungkan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Namun UAG kalau ingin merubah Indonesia, tidak cukup mahasiswanya 500 orang. Kita harus lahirkan ribuan lagi sarjana-sarjana dari Universitas Ari Ginanjar. Menutup sesi paparan ini, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. 14 tahun yang lalu, saya dipanggil oleh guru saya, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Pak Ari sampaikan, "Ui, kita akan lahirkan spesies baru generasi masa depan Indonesia. UAG akan melahirkan manusia spesies baru yang akan menjadi pemimpin Indonesia 2045 sampai 2085. Para entrepreneur, para profesional yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, punya kepekaan sosial dan berkelas dunia. Tapi satu kuncinya, tetap punya prinsip 165 dan nasionalisme." Sebagai seorang satria 165, Pak Ari sampaikan itu, saya hanya jawab, "Siap Pak, sami'na wa ata'na." Tapi saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Ari, spesies baru, pemimpin masa depan Indonesia. Sampai akhirnya sekarang saya berdiri dan berhadapan dengan para mahasiswa. Saya berjumpa dengan Aisyah, saya berjumpa dengan Agil, saya mendengarkan Ainu, saya mendengarkan Indri, saya melihat Dila. Mereka bicara tentang cita-cita mensejahterakan Indonesia di usia mereka yang masih sangat muda. Mereka bicara tentang menjadi seorang pemimpin, kegelisahan mereka akan kondisi bangsa. Mereka bicara kecintaan terhadap Allah. Mereka bicara tentang cita-cita sukses di dunia dan di akhirat. Yang tidak ditemui pada anak-anak usia 18 tahun. Barulah saya berkata, "Pak Ari, ya Pak Ari, saya melihat spesies baru itu di antara mahasiswa-mahasiswa Universitas Ari Ginanjar." Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi cita-cita guru kita Pak Ari Ginanjar Agustian, tapi menjadi cita-cita seluruh FKISQ. Bagaimana kita membesarkan kampus ini, mendatangkan ribuan lagi mahasiswa yang bisa kita didik dengan pendidikan yang mendidik, mengintegrasikan IQ, EQ, dan SQ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.